Dalam hidup, cinta seharusnya membawa bahagia. Tapi bagi sebagian orang, cinta justru menjadi jalan menuju kehancuran. Rani, seorang istri yang dulu setia, kini terjebak dalam lingkaran dosa yang ia buat sendiri. Cinta masa lalunya datang membawa janji manis, namun berujung pahit dan penuh penyesalan. Saat kepercayaan suami hancur, rumah tangga pun runtuh. Ia kehilangan segalanya, suami, keluarga, bahkan kewarasan. Di tengah kesepian, Rani berjuang melawan dirinya sendiri. Tapi luka di hatinya berubah menjadi amarah, dan cintanya menjelma menjadi kegilaan. Inilah kisah tentang cinta yang tersesat. Tentang seorang perempuan yang mencari maaf di antara puing-puing rumahnya yang tak lagi bernyawa. Sebuah cerita cinta, pengkhianatan, dan kegilaan yang berakhir dengan api penyesalan. Pagi itu, matahari mulai menyinari pekarangan rumah sederhana milik Rani dan suaminya. Ardi, suara ayam berkokok bercampur dengan aroma masakan dari dapur. Rani berdiri di depan kompor, mengenakan daster biru yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya sibuk mengaduk tumisan, sementara pikirannya melayang entah kemana. Rani menatap panci di depannya dengan mata sayu. Entah sampai kapan aku kuat hidup begini, bisiknya lirih. Sudah bertahan-tahan, ia berjuang menjadi istri yang setia, mendukung suaminya dari nol, menahan lapar, menahan dingin, menahan air mata saat suaminya pulang dengan wajah muram dan suara keras. Ardi, suaminya, masuk ke dapur tanpa senyum, mengenakan seragam buram yang sudah lama tak diganti. "Mas, sarapannya sudah siap," ujar Rani pelan. "Telat lagi," jawab Ardi ketus tanpa menatap wajah istrinya. Rani menunduk. "Tadi aku sempat ke belakang. Airnya macet, jadi agak lama masaknya." Ardi menarik napas panjang, duduk di kursi kayu tua, dan menatap piringnya sejenak. "Mas capek, Ron. Tiap hari kerja, tapi pulang disambut telat terus. Kau tuh kayak gak bisa berubah ya." Rani menggigit bibirnya, menahan air mata. "Maaf mas, aku cuma berusaha ngelakuin yang terbaik." "Terbaik? Ini nasi kering, lauk gosong, rumah berantakan. Apa kau pikir aku betah pulang ke rumah kayak gini?" Rani terdiam. Tangannya gemetar. Ia ingin membela diri, tapi tak ada tenaga. Ardi berdiri, meletakkan sendok dengan suara keras, lalu keluar tanpa pamit. Pintu depan dibanting keras, membuat gelas di meja bergoyang. Rani duduk lemas, air mata jatuh ke piring nasi. Ia tahu, Ardi sudah berubah. Dulu lelaki itu lembut, penuh kasih. Tapi sekarang, wajahnya selalu tegang, suaranya tinggi, dan matanya tak lagi menatapnya dengan cinta. Siang hari, Rani duduk di ruang tamu. Di tangannya, ponsel tua dengan layar retak. Ia membuka media sosial untuk mengusir sepi. Di antara pesan-pesan lama, muncul satu nama yang membuat dadanya bergetar. Bayu, nama itu bagaikan kunci pembuka kenangan. Cinta masa SMA yang dulu ia tinggalkan demi menikah dengan Ardi. Rani mengusap layar pelan, membuka pesan yang baru masuk. "Bayu, Ron, kamu masih ingat aku? Ini aku, Bayu, teman SMA kamu. Aku lihat profil kamu, kayaknya kamu masih di kota ini. Gimana kabarmu?" Rani menatap pesan itu lama. Dadanya berdebar, tangannya gemetar saat membalas. "Ya ampun, Bayu. Tentu ingat, udah lama banget ya." Percakapan itu mengalir begitu cepat. Mereka saling bertukar kabar, mengenang masa lalu tentang masa-masa di sekolah, tentang cinta pertama yang tak sempat berakhir manis. Bayu bercerita bahwa hidupnya sekarang mapan. Ia punya bisnis, rumah besar, dan katanya masih sendiri. "Bayu, dulu aku nyesel banget waktu kamu nikah buru-buru. Aku masih sayang kamu waktu itu. Ronea, gak nyangka kamu masih ingat. Bayu, gimana kalau kita ketemu? Sekadar minum kopi, ngobrol tentang masa lalu?" Rani terdiam lama. Ia tahu ini salah, tapi hatinya yang rapuh merindukan perhatian. Sejak lama ia tak lagi mendengar kalimat lembut, tak lagi merasakan disapa dengan kasih. Akhirnya, ia mengetik pelan. "Baiklah, tapi sebentar aja ya." Sore itu, Rani duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Bayu datang mengenakan kemeja putih dan senyum yang hangat. Ia masih tampan seperti dulu, malah lebih dewasa dan berwibawa. "Ron, aku gak nyangka bisa ketemu kamu lagi," ucapnya sambil menatap Rani penuh makna. Rani tersenyum malu. "Aku juga gak nyangka, kamu kelihatan sukses sekarang." Bayu
mengangguk. Aku kerja keras. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah. Apa itu? Perasaanku ke kamu. Ronnie, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, mencoba menahan gejolak dalam dada. Bayu, aku udah nikah. Aku punya keluarga. Bayu menggenggam tangannya pelan. Aku tahu, tapi aku lihat di matamu. Kamu gak bahagia. Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Aku bisa bahagiain kamu, Ron. Rani menarik tangannya, tapi terlalu pelan. Matanya bergetar. Ada sesuatu yang ia rindukan dalam genggaman itu, rasa aman, rasa dihargai, rasa dicintai, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahnya. Malam itu, Rani pulang dengan pikiran kacau. Bayu mengantarnya sampai depan rumah. Saat mobil berhenti, Rani menatap rumah tua yang gelap dan sepi. Rumah itu dulu penuh tawa, kini hanya ada bayangan dan dingin. Ardi belum pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Rani duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan di dinding yang mulai pudar warnanya. Ia menahan air mata. Rumah ini udah gak bernyawa. Dari balik jendela, suara motor berhenti. Ardi masuk dengan wajah muram. Dari mana kau? Tanyanya tajam. Rani kaget, mencoba tersenyum. Aku dari pasar. Tadi ketemu teman lama. Teman yang mana? Cuma teman SMA. Ardi menatapnya curiga. Hati-hati, Ron. Jangan bikin aku malu. Aku udah cukup capek sama hidup ini. Ardi masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Rani berdiri terpaku. Hatinya campur aduk antara rasa bersalah, kecewa, dan rindu akan cinta. Di hati Rani perlahan tumbuh api kecil yang belum ia sadari. Api yang suatu hari akan membakar habis segalanya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Rani. Setiap pagi, setelah Ardi berangkat kerja, pikirannya selalu melayang pada satu nama. Bayu. Nama itu kini terasa hangat di hatinya, menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya. Rumah tangga yang membeku, setiap notifikasi ponsel yang berbunyi, membuat jantungnya berdebar. Dan setiap pesan dari Bayu selalu membuatnya tersenyum diam-diam. Bayu, kau udah makan? Rani, udah masak sendiri kayak biasa. Bayu, kamu capek ya? Andai aku bisa nemenin kamu di rumah itu. Pesan-pesan itu terdengar sederhana, tapi bagi Rani, setiap kata terasa seperti sentuhan yang ia rindukan. Di rumahnya, Ardi tak lagi menatapnya seperti dulu. Setiap malam hanya diisi dengan diam, suara TV, dan punggung suami yang membisu di ranjang. Sore itu, Rani duduk di dapur sambil menatap panci kosong. Bahan masakan sudah habis, uang belanja pun menipis. Ia menatap dompetnya yang hanya berisi 2 lembar ribuan. Mas Ardi belum kasih uang lagi. Gumamnya pelan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Bayu. Bayu, Ron, kamu sibuk nggak sore ini? Aku mau ketemu. Ada sesuatu buat kamu. Rani menggigit bibir. Ia tahu pertemuan itu berbahaya, tapi rasa penasaran menguasai hatinya. Akhirnya ia menjawab, aku sempatin sebentar. Mereka bertemu di tempat yang sama, kafe kecil di pinggir kota. Kali ini Bayu datang lebih rapi, membawa sebuah tas kecil. Ini buat kamu, katanya sambil menyerahkan amplop putih. Apa ini, Yu? Uang. Buat bantu kamu. Aku tahu kamu lagi susah. Rani menatap amplop itu dengan mata bergetar. Aku nggak bisa nerima ini. Bayu tersenyum lembut. Ron, anggap aja aku bantu teman lama. Aku cuma pengen kamu nggak susah. Kamu pantas hidup bahagia. Air mata menetes di pipi Rani. Ia memegang amplop itu, lalu memeluknya pelan. Terima kasih, Bayu. Bayu menatapnya dalam. Aku janji, aku nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Janji itu menyusup masuk ke dalam hati Rani yang rapuh. Kata-kata itu seperti tali halus yang membelit lehernya perlahan. Tapi ia tak sadar bahwa tali itu adalah jebakan. Rani menyiapkan makan malam dengan hati riang. Ia memasak sayur sop dan ikan goreng, menu kesukaan Ardi. Ia berharap kali ini suaminya akan pulang dengan senyum. Namun begitu Ardi datang, suasana langsung berubah. APA, tanya Ardi sambil menunjuk meja makan. Mas, aku masak yang Mas suka. Aku cuma pengen uangnya dari mana. Aku belum kasih kamu belanja minggu ini. Ronit, ia tak menyangka suaminya akan menanyakan itu. Dari tetangga, aku pinjem dikit? Pinjem. Ardi menyipitkan mata. Kau pikir
Aku nggak tahu kau bohong. Wajahmu nggak bisa nutupin apa-apa, Ron. Ronnie terdiam. Air matanya mulai menggenang. Aku cuma pengen bikin Mas senang. Apa salah? Salah kalau caranya pakai uang dari orang lain. Jangan bikin aku malu. Aku kerja mati mission. Tapi kau malah ngutang sana-sini. Ardi membalik badan, berjalan ke kamar tanpa makan sedikit pun. Rani menatap punggung suaminya dengan hati hancur. Mas, aku cuma pengen kita bahagia lagi. Tak ada jawaban, hanya bunyi pintu kamar yang ditutup keras. Beberapa hari berlalu. Hubungan Rani dan Ardi semakin dingin. Mereka jarang bicara. Bahkan makan pun sering di waktu yang berbeda. Setiap malam, Rani menatap Ardi yang tidur membelakangi. Ia menahan tangis dalam gelap, menggigit ujung bantal agar suaranya tak terdengar. Di saat hatinya hampir menyerah, Bayu selalu muncul lewat pesan, menghibur, menenangkan. Sampai suatu malam, Bayu mengirimkan pesan yang membuat Rani terdiam lama. Bayu, Ron, aku nggak mau kamu terus disakiti. Kalau kamu mau, aku siap nikahin kamu. Kita mulai hidup baru. Rani membaca pesan itu berkali-kali. Bayu, menikahinya? Benarkah ia masih punya kesempatan untuk bahagia? Benarkah masih ada orang yang mau menerimanya apa adanya? Ia menatap cermin. Wajahnya tampak lelah. Matanya sembab, apa aku masih pantas dicintai? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, Rani kembali bertemu Bayu. Kali ini bukan di kafe, melainkan di hotel kecil di pinggir jalan. Bayu bilang ingin bicara serius, tapi Rani ragu melangkah masuk. Yuk, kenapa di sini? Kita bisa ngobrol di tempat biasa. Bayu main dekat, menggenggam tangannya. Aku cuma pengen waktu lebih lama sama kamu. Aku janji, gak akan ada yang aneh. Aku cuma pengen kamu tenang. Ronnie, ia tahu ini salah, tapi hatinya haus akan perhatian. Dan Bayu membuatnya merasa diinginkan. Dalam ruang itu, janji-janji manis berputar di telinganya. Menutup logika dan nuraninya, Rani menyerahkan sesuatu yang selama ini ia jaga. Bukan hanya tubuhnya, tapi kepercayaannya pada cinta. Beberapa hari setelah itu, Ardi mulai curiga. Ponsel Rani sering berbunyi, tapi selalu ia sembunyikan. Ia sering keluar sore hari, berdandan lebih rapi dari biasanya. Saat Rani tertidur, Ardi mengambil ponselnya pelan-pelan, dan disitulah semuanya terbuka. Pesan-pesan dari Bayu, kata-kata mesra, janji pernikahan, bahkan foto mereka berdua di kafe. Wajah Ardi memerah, matanya berapi. Ia menggenggam ponsel itu kuat-kuat. Jadi, ini alasanmu berubah, Ron. Ia menatap istrinya yang tertidur pulas di sampingnya, lalu berjalan keluar kamar dengan tangan gemetar. Ardi duduk di ruang tamu sendirian, menatap gelap sambil menahan amarah. Sementara Rani di kamar, tersenyum kecil dalam tidur, bermimpi tentang kebahagiaan yang semu. Ia tak tahu badai besar sudah di depan mata, dan janji manis yang ia percayai akan berubah menjadi belati tajam yang siap menghancurkan seluruh hidupnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan, menetes di atap rumah tua yang bocor di beberapa sudut. Di dalam rumah, Ardi duduk di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya merah menahan amarah. Di tangannya tergenggam ponsel milik Rani, istri yang selama ini ia percayai. Di layar ponsel itu, pesan-pesan mesra memenuhi ruang obrolan. Bayu, aku gak sabar nunggu kita hidup bareng. Rani, aku juga yo. Aku pengen lepas dari semua ini. Aku capek, terus disalahin, terus dicuekin. Bayu, sabar Ron, semua akan segera berakhir. Oke, Ardi menghela napas berat. Giginya bergemeletuk, tangan kirinya mengepal kuat. Jadi, selama ini alasannya. Gumamnya lirih. Suaranya nyaris pecah oleh amarah dan kecewa. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding foto yang dulu diambil dengan senyum dan harapan. Kini foto itu terasa seperti ejekan. Dari kamar, Rani keluar sambil menguap kecil. Tak tahu apa-apa. Mas, belum tidur? Tanyanya pelan. Ardi menatapnya tajam. Dari mana kau siang tadi? Ronit, siang. Aku ke pasar. Pasar? Ardi berdiri perlahan, mendekatinya dengan tatapan yang menusuk. Kau yakin? Iya mas. Aku. Berhenti bohong, bentak Ardi sambil melempar ponsel itu ke meja. Ponsel itu jatuh dengan layar menyala, memperlihatkan nama Bayu di layar. Wajah Rani langsung pucat. Ia mundur 2 langkah. Tangan gemetar. Mas,
Aku bisa jelasin. Jelasin? Apa? Jelasin kalau selama ini kau tidur sama laki-laki lain. Ronnie, Mas. Aku kilaf. Aku cuma ngerasa kesepian. Aku ngerasa nggak dicintai lagi. Ardi membentak lebih keras. Kesip. Jadi itu alasanmu nginjak harga diri suamimu sendiri. Tangannya menghantam meja, membuat gelas di atasnya jatuh dan pecah berantakan. Rani tersentak. Air matanya jatuh deras. Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau begini. Ardi menatapnya dengan mata tajam. Tapi air matanya juga mulai jatuh. Ron, aku udah berjuang mati-matian buat kita. Aku tahan lapar, aku tahan malu. Cuma biar kau bisa tenang di rumah. Tapi ini balasannya. Ronnie, ia mencoba mendekat, namun Ardi mengangkat tangannya. Jangan dekati aku, Mas. Aku masih sayang, Mas. Sayang? Kalau sayang, kau nggak akan jual kehormatanmu begitu murah. Rani menutup wajahnya, menangis keras. Mas, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Tapi Ardi sudah tak ingin mendengar. Ia berbalik, berjalan ke kamar, mengemasi pakaiannya dengan cepat. Mas, mau kemana? Keluar dari rumah ini. Aku nggak mau tinggal di tempat yang udah kotor. Rani memegang lengannya. Mas, jangan pergi. Aku janji, aku akan berubah. Aku nggak mau kehilangan Mas. Ardi menepis tangannya kasar. Kau udah kehilangan aku sejak kau milih dia. Rani terjatuh ke lantai, menangis sesegukan. Ardi menatapnya sekali lagi, lalu melangkah keluar dari rumah tanpa menoleh. Pintu dibanting keras, dan malam itu hujan semakin deras. Seolah ikut menangisi kehancuran cinta yang dulu suci. Rani duduk di teras dengan mata sembab. Ponselnya terus bergetar. Pesan dari Bayu masuk bertubi-tubi. Bayu, Ron, kamu kenapa nggak balas? Bayu, aku tunggu di tempat biasa. Rani menatap layar dengan hati hancur. Semua ini salahku. Ia merasa hidupnya tiba-tiba kosong. Ardi tak pulang, dan rumah itu terasa benar-benar dingin. Siang menjelang, Rani memutuskan pergi menemui Bayu. Ia butuh tempat bersandar, butuh seseorang yang mengerti. Ketika tiba di kafe, Bayu sudah duduk menunggunya dengan senyum kecil. Ron, kamu kenapa? Mukamu pucat banget, tanya Bayu sambil memegang tangannya. Ardi tahu semuanya yuk. Dia pergi. Bayu terdiam sebentar, lalu menepuk tangannya lembut. Udah, jangan nangis. Aku di sini buat kamu. Rani memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Aku udah hancur yuk. Keluargaku pasti bakal malu. Aku nggak tahu harus gimana. Bayu menatapnya serius. Tenang aja Ron. Aku udah janji. Aku bakal tanggung jawab. Aku siap nikahin kamu. Kata-kata itu sedikit menenangkan Rani. Ia tersenyum samar, menggenggam tangan Bayu lebih erat. Aku cuma punya kamu sekarang yuk. Bayu tersenyum hangat. Tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang Rani tak tahu. Rencana yang perlahan mulai terbuka. Sore harinya, Rani pulang dengan hati sedikit tenang. Tapi begitu masuk ke rumah, ia dikejutkan oleh suara keras dari ruang tengah. Ibunya, Bulastri, sudah berdiri di sana bersama kakaknya, Dina. Wajah keduanya penuh amarah. Rani, apa yang ibu dengar itu benar? Bentak Bulastri. Rani tertegun. Bu, siapa yang bilang? Ardi datang ke rumah. Nangis. Dia cerita semuanya. Kau selingkuh sama laki-laki lain. Astagfirullah. Rani. Bu, aku khilaf. Aku cuma kesepian. Kesepian bukan alasan buat nginjek harga diri suami. Kau tahu berapa malu ibu di kampung. Semua tetangga udah tahu. Dina ikut bicara. Suaranya keras. Kau tega banget, Ron. Ardi itu udah berjuang buatmu. Sekarang kau bikin malu keluarga. Ibu nggak mau lihat mukamu lagi. Rani tersungkur di lantai. Bu, jangan usir aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bulastri menatapnya dengan mata berair. Tapi ia tetap memalingkan wajah. Pergi, Rani. Ibu nggak kuat lihat kau begini. Kau bukan anak yang ibu kenal dulu. Tangisan Rani pecah di lantai dingin. Ia merangkak, mencoba meraih tangan ibunya, tapi Bulastri berjalan keluar tanpa menoleh. Rani kini sendirian. Di rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya ada kesunyian dan sisa air mata. Rani duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya yang kini ia turunkan dari dinding. Ia letakkan di pangkuannya. Jemarinya menyentuh wajah Ardi di foto itu. Mas, maafin aku cuma pengen dicintai lagi. Tapi suara itu hanya tenggelam di antara dinding yang membisu. Rumah itu kini benar-benar sepi, dingin, mati.
Tak ada suara tawa, tak ada sapa, tak ada cinta. Dan di tengah keheningan malam itu, Rani menangis sendirian. Rumah yang dulu menjadi saksi cinta mereka, kini hanya menyimpan kenangan pahit dan dosa yang tak bisa terhapus. Hari-hari berlalu bagai bayangan kelabu bagi Rani. Sejak Ardi meninggalkan rumah dan keluarganya menolak menerima, Rani benar-benar hidup sendirian. Rumah tua itu kini seperti kuburan, sunyi, gelap dan dingin. Debu mulai menempel di sadit-sadit ruangan. Suara jam dinding menjadi satu-satunya penanda waktu. Pagi itu, Rani duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Suara ponsel memecah keheningan. Nama Bayu muncul di layar. Tangannya gemetar saat mengangkat panggilan itu. "Ron, kamu di rumah?" "Iya, Yu. Aku nggak tahu harus ngapain. Ardi pergi. Ibu juga nggak mau ketemu aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Suara di seberang terdengar lembut. "Kamu nggak sendiri. Aku ada buat kamu. Aku janji bakal jaga kamu." Ucapan itu membuat Rani menangis. Tangis yang tercampur antara harapan dan ketakutan. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih dipenuhi luka. "Yu, apa kamu sungguh-sungguh mau nikahin aku?" "Aku nggak pernah main-main, Ron. Aku cuma butuh waktu sedikit. Urusan usahaku lagi banyak. Tapi aku bakal bawa kamu ke rumah baru kita." Janji itu terdengar manis di telinga Rani. Ia ingin percaya, ia butuh percaya. Sore harinya, Bayu datang menjemputnya. Mobil hitamnya berhenti di depan rumah. "Ron, ayo, ikut aku. Kamu nggak bisa terus di rumah ini, sendirian begini." Rani memandangi rumahnya sebentar. Matanya mulai berair. "Aku belum siap ninggalin semuanya." Bayu menyentuh bahunya. "Yang kamu tinggalin cuma masa lalu. Ron, aku bakal kasih kamu masa depan." Dengan hati berat, Rani melangkah keluar, menatap pintu rumah yang dulu ia buka bersama Ardi. Kini ia menutupnya sendiri, tanpa janji, tanpa cinta, hanya sisa sesal. Mobil melaju melewati jalanan kota. Rani menatap keluar jendela, melihat orang-orang berjalan dengan wajah bahagia. Dalam hatinya ia bergumam, "Aku dulu juga pernah seperti mereka, tapi sekarang." Bayu menatapnya sekilas, lalu menggenggam tangannya. "Kamu nggak usah mikirin yang udah lewat. Mulai hari ini, kamu mulai hidup baru. Ada aku di sisimu." Mereka berhenti di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu megah, catnya masih baru, halaman depannya luas. Rani terpana. "Yu, ini rumahmu." Bayu tersenyum. Aku mau kamu tinggal di sini dulu, sementara sampai semua beres." Roni tadi ada rasa canggung, tapi juga kagum. Ia belum pernah melihat tempat seindah itu. Bayu membuka pintu, menggandengnya masuk. "Anggap aja ini rumah kamu sekarang." Di ruang tamu, Rani duduk perlahan. Rumah itu terasa asing, meski hangat. Tidak ada suara ayam, tidak ada aroma masakan, hanya pendingin udara dan perabot mahal. Bayu menuangkan air minum, lalu duduk di sebelahnya. "Ron, kamu tenang aja. Aku janji bakal bahagiain kamu. Tapi kamu harus nurut sama aku. Jangan keluar sendirian. Jangan kontak siapapun dari masa lalu." Rani menatapnya. "Kenapa nggak boleh?" Bayu tersenyum kecil. "Aku cuma nggak mau ada orang nyakitin kamu lagi." Ucapan itu terdengar manis, tapi di dada Rani muncul rasa aneh, seperti dikurung tanpa sadar. Beberapa hari pertama terasa baik. Bayu sering pulang membawa makanan, baju baru, bahkan ponsel baru untuk Rani. Tapi lambat laun, sesuatu berubah. Bayu mulai jarang pulang. Setiap malam hanya ada pesan singkat. "Ron, aku ada urusan. Kamu di rumah aja. Jangan kemana-mana." Rani mulai kesepian lagi. Rumah besar itu sunyi. Ia hanya punya TV dan bayangannya sendiri. Suatu malam, ia mencoba menelepon Bayu. "Yu, kamu di mana? Aku pengen ngomong." Suara Bayu terdengar dingin. "Jangan ganggu aku. Aku lagi rapat." "Jangan manja, Ron." Tuh, sambungan terputus. Rani menggigit bibir. Ia merasa kembali seperti dulu, sendirian. Di hatinya muncul keraguan kecil, tapi ia mencoba mengusirnya. "Dia cuman sibuk. Aku harus sabar." Beberapa minggu kemudian, Bayu datang dengan wajah muram. Ia duduk di sofa, tanpa bicara. Rani menghampiri. "Yu, kenapa?" "Aku lagi banyak masalah. Usahaku lagi anjlok."
Aku butuh uang cepat. Rani mengernyit. Uang? Tapi aku nggak punya apa-apa. Bayu menatapnya serius. Aku tahu kamu masih punya simpanan dari Ardi. Tabungan rumah tangga kalian. Aku butuh itu. Ronnie, itu tabungan terakhirku, Yuh. Itu sisa hasil kerja Ardi. Aku nggak tega. Bayu menatapnya tajam. Ron, aku udah nolong kamu. Aku kasih kamu tempat tinggal, kasih makan. Sekarang giliran kamu bantu aku. Nada suaranya berubah. Tak lagi lembut. Ronnie ia tak mau kehilangan Bayu. Ia takut sendirian lagi. Akhirnya ia membuka rekening, memindahkan seluruh tabungan ke rekening Bayu. Terima kasih, Ron. Kamu udah buktiin cinta kamu. Bayu memeluknya. Tapi pelukan itu terasa dingin. Kosong. Seperti tak ada makna. Hari berganti minggu. Bayu makin jarang pulang. Ponselnya sulit dihubungi. Nomor yang dulu selalu memberi kabar kini sering tak aktif. Rani mulai resah. Ia keluar rumah, mencoba mencari kabar, tapi tetangga sekitar bilang, rumah itu jarang ditempati. Ia memberanikan diri ke kantor Bayu, tapi di sana tak ada yang mengenalnya. Bayu, di sini nggak ada karyawan atau bos nama itu, Bu. Wajah Rani memucat. Ia berjalan tergesa keluar. Matanya berair. Nggak mungkin. Nggak mungkin bohong. Ia kembali ke rumah besar itu, tapi gerbangnya sudah digembok. Ia panik, mencoba menelpon, tapi nomornya sudah tidak aktif. Tolong jawab, jangan tinggalin aku. Rani terjatuh di depan pagar. Air matanya jatuh tanpa henti. Uang habis, rumah disegel, dan ia kehilangan segalanya. Cinta, keluarga, rumah, harga diri, pelukan yang dulu ia kira penyelamat, ternyata jebakan. Janji yang dulu terdengar manis, kini berubah jadi racun. Rani duduk di trotoar, memeluk dirinya sendiri. Hujan turun pelan, membasahi rambut dan bajunya. Ia menatap langit, matanya kosong. Kenapa semuanya pergi, Tuhan? Apa aku pantas disiksa begini? Rumah besar di belakangnya gelap. Rumah yang ia kira akan jadi awal kebahagiaan, kini menjadi saksi penipuan. Dan untuk kedua kalinya, Rani kehilangan segalanya. Kali ini, bahkan harapan pun ikut pergi. Rani duduk di bawah atap toko yang sudah tutup. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang menggigil. Baju yang ia kenakan sudah lusuh, rambutnya kusut, wajahnya pucat tanpa arah. Hanya tas kecil di pangkuannya yang tersisa, berisi dokumen dan pakaian seadanya. Ia menatap layar ponsel yang mati. Nomor Bayu sudah tidak aktif. Semua uang di rekeningnya telah habis ditransfer untuk laki-laki itu. Rumah besar yang dulu ia tinggali kini terkunci rapat, dan tetangga sekitar pun tak ada yang mengenalnya. Kenapa kamu tega, Yu? Aku udah percaya, aku udah ngasih segalanya. Suara Rani lirih tenggelam dalam derasnya hujan. Ia menunduk, air mata bercampur air hujan di pipinya. Dalam pikirannya hanya satu hal yang muncul, pulang. Kai lama-lama ke tempat yang dulu ia tinggali bersama Ardi. Tempat yang ia tinggalkan dengan perasaan hancur. Tapi kini menjadi satu-satunya tempat yang mungkin bisa menerima dirinya lagi. Pagi menjelang. Rani berjalan dengan langkah berat di sepanjang trotoar, menuju arah rumah lamanya. Sepatu sudah kotor, tubuh lemah, tapi ia terus memaksakan diri. Setiap langkah seolah menampar hatinya dengan kenangan. Jalanan itu, gang kecil di depan rumah, pagar besi yang dulu dicat putih, semua masih sama. Tapi sesuatu terasa asing. Di depan rumah, Rani terdiam. Pagar tertutup rapat, catnya sudah mulai pudar. Di teras, tampak Ardi sedang duduk, mengenakan kemeja sederhana, ditemani seorang perempuan muda, berwajah lembut, Nina, adik sepupu Ardi yang dulu sering membantu di rumah. Di pangkuan perempuan itu, seorang anak kecil sedang tertawa, memanggil, "Ayah." "Ayah?" Rani mematung. Nafasnya tercekat. Itu anaknya Ardi, tapi secepat itu ia punya keluarga baru. Matanya panas, air mata mulai jatuh. Ia berdiri mematung di balik pagar, suaranya bergetar. "Ardi." Ardi menoleh. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia segera berdiri, menghampiri pagar. "Ronnie, ngapain di sini?" Aku nggak punya tempat lagi. Aku nggak punya siapa-siapa. Tolong Suara Rani parau. Tubuhnya gemetar. Ia memegang pagar erat-erat, seolah takut kehilangan pijakan terakhir. Ardi menatapnya. Wajahnya berubah antara iba dan marah.
Kenapa kamu balik ke sini? Kamu sadar nggak apa yang udah kamu lakuin? Aku tahu, aku salah. Aku nice. Aku tertipu dia bohongin aku, dia ambil semua uangku, dia ninggalin aku. Aku cuma mau pulang. Ardi menarik napas panjang. Dari dalam rumah, Nina muncul membawa anak kecil di gendongan. Ia menatap Rani dengan ragu. Dia yang dulu ninggalin kamu ya, Mas? Ardi mengangguk pelan. Nina menggigit bibir, lalu mundur, tidak berkata apa-apa. Rani, ucap Ardi dengan nada tegas. Rumah ini bukan rumah kamu lagi. Aku udah hidup baru. Aku udah nikah. Dan aku gak mau anakku lihat ibunya nangis di depan rumah orang lain. Rani terperanjat. Rumah orang lain? Ini rumah kita. Aku yang masak di dapur ini. Aku yang bersihin tiap hari. Aku. Berhenti, Rani. Jangan bikin aku nyesel lebih dari ini. Suara Ardi meninggi. Matanya merah. Kamu udah pilih ninggalin aku demi laki-laki itu. Sekarang kamu tanggung akibatnya. Ronnie lututnya lemas. Ia bersandar di pagar. Aku gak kuat, Aku gak tahu harus kemana. Ardi menunduk sejenak, lalu membuka dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang. Ia menyelipkannya di sela pagar. Nih, ambil pohon tapi jangan balik lagi. Aku mohon, Ron, biarin aku tenang. Rani memandang uang itu, tapi tangannya tak bergerak. Uang ini gak bisa gantiin rumah, gak bisa gantiin kamu. Ardi menutup pintu pagar perlahan, matanya berkaca-kaca. Selamat tinggal, Ron. Suara pintu pagar terkunci menjadi palu terakhir yang menghantam hati Rani. Ia terjatuh berlutut, menatap rumah yang dulu penuh tawa, kini tertutup baginya selamanya. Siang itu, Rani berjalan tanpa arah. Ia mencoba ke rumah orang tuanya, tapi di sana, ibunya menatapnya dengan dingin. Kamu masih berani datang ke sini? Kamu udah bikin malu keluarga. Ardi datang ke sini nangis-nangis. Kamu malah pergi sama selingkuhan. Sekarang mau apa, Ibu? Aku udah nyesel. Aku udah kehilangan segalanya. Tolong kasih aku tempat buat tinggal. Ibu menggeleng pelan. Kamu bukan anak yang aku kenal lagi. Kamu yang buang semua, bukan aku. Pintu rumah tertutup di depan wajahnya. Rani berdiri terpaku. Suara langkahnya di halaman terdengar seperti gema kehancuran. Tak ada tempat lagi baginya. Rumah Ardi menolaknya. Rumah orang tuanya pun mengusirnya. Ia berjalan ke taman kota, duduk di bangku tua di bawah pohon besar. Orang-orang berlalu lalang. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang peduli. Ia memegang tasnya erat, menatap langit kelabu. Hatinya kosong. Dunia seolah membisu. Dan taman mulai sepi. Rani memeluk lututnya. Angin dingin menyapu wajahnya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Kamu pantas disiksa, Rani. Kamu yang hancurin semua. Nggak ada yang mau kamu lagi. Rani menutup telinganya, mengguncang kepala. Diam. Aku cuma mau tenang. Tapi suara itu makin keras, makin menusuk. Ia berdiri, berjalan cepat, seolah ingin kabur dari pikirannya sendiri. Namun kemanapun ia melangkah, bayangan masa lalunya mengikuti. Bayangan Ardi, bayangan Bayu, suara ibunya, semua bergema dalam kepalanya. Langkahnya terhenti di depan rumah kosong di ujung jalan. Rumah tua, catnya mengelupas, jendelanya pecah. Ia menatap rumah itu lama, lalu membuka pintu yang tak terkunci. Di dalam, hanya ada debu, sarang laba-laba, dan lantai retak. Tapi bagi Roni, tempat itu terasa lebih hangat dari dunia di luar. Ia duduk di pojok ruangan, bersandar di dinding, memejamkan mata. Rumah yang tak bernyawa. Seperti aku sekarang, bisiknya lirih. Rani tidur di antara puing dan debu, memeluk tasnya yang kosong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia tak lagi punya rumah. Dan lebih parah dari itu, ia mulai kehilangan jiwanya. Pagi datang tanpa cahaya bagi Rani. Tubuhnya terbaring di lantai rumah tua yang ia temukan malam sebelumnya. Sinar matahari masuk dari jendela yang retak, menimpa wajahnya yang pucat, rambut kusut, dan mata sayu. Ia terbangun dengan kepala berat. Tubuhnya terasa lemas, tapi pikirannya berisik, penuh suara yang bukan miliknya sendiri. Kamu pantas sendirian, Rani. Gak ada yang mau kamu lagi. Semua ninggalin kamu karena kamu pengkhianat. Suara-suara itu bergema di kepalanya, semakin keras,
Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia menutup telinga ropet-ropet. Tapi suara itu tak menghilang. Rani menatap kosong ke langit-langit rumah. Di sana ada sarang laba-laba, debu, dan bayangan hitam di sudut ruangan. Ia menatapnya lama, merasa seperti ada sosok berdiri di sana, mengamatinya. "Siapa kamu?" bisiknya lirih. Bayangan itu tak menjawab, hanya diam. Tapi Rani merasa seolah dia tersenyum. Ia beringsut mundur, tubuhnya gemetar. "Pergi, jangan dekati aku." Namun tak ada siapapun di ruangan itu selain dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu tanpa arah. Rani mulai berjalan keluar rumah itu setiap siang, mengais sisa makanan dari tong sampah di pasar. Kadang ia mendapat roti basi atau nasi bungkus yang sudah dingin. Setiap kali orang lewat dan memandangnya aneh, ia menunduk. Tapi dalam pikirannya, suara itu selalu muncul. "Mereka jijik sama kamu. Dulu kamu sombong, sekarang kamu hina. Semua karena kamu sendiri." Ia memukul kepalanya, berusaha mengusir suara itu. "Diam, aku tahu aku salah. Aku," teriaknya, membuat beberapa orang berhenti dan menatap. Seorang ibu menarik anaknya menjauh. "Jangan lihat, Nak, itu orang gila." "Ronnie," kata itu menyakitkan, tapi sebagian dari dirinya tahu, mungkin itu benar. Ia mulai takut melihat bayangan sendiri, takut pada suara di kepalanya, tapi juga takut jika suara itu hilang. Karena suara itu satu-satunya teman yang masih berbicara padanya. Rani duduk di tepi jalan. Matanya menerawang melihat orang-orang pulang kerja. Wajah-wajah bahagia itu membuat dadanya sesak. Ia melihat sepasang suami istri menggandeng anak mereka sambil tertawa kecil. Bayangan Ardi dan dirinya muncul di benaknya. Ia tersenyum pahit. "Ardi sekarang bahagia tanpa kamu. Dia udah lupa kamu, Ron. Dia udah gantiin kamu dengan perempuan lain." "Enggak. Dia nggak gantiin aku. Dia pasti masih ingat aku." Rani berbicara pada dirinya sendiri. Tapi suara itu tertawa sinis. "Kalau dia ingat, kenapa dia ngusir kamu? Kenapa dia kasih kamu uang, bukan pelukan?" Rani menutup mata. Air matanya menetes pelan. Suara itu benar. Ia diusir, ditolak, ditinggalkan. Dalam keputusasaan, Rani berdiri. Berjalan ke arah rumah Ardi. Di tangannya, ia menggenggam sebatang bunga kering yang ia temukan di jalan. "Cuma mau lihat dia dari jauh," gumamnya. Di depan rumah itu, Rani berdiri diam. Pagar tertutup, lampu teras menyala. Dari balik jendela, ia melihat Ardi dan istrinya, Nina, sedang menyuapi anak mereka makan malam. Tawa kecil terdengar. Suasana hangat menyelimuti rumah itu. Hati Rani remuk. Ia menggigit bibir. Air mata mengalir deras. Suara dalam kepalanya kembali bergema. "Lihat, itu harusnya kamu, Ron. Tapi kamu buang semua demi Bayu. Sekarang, mereka bahagia di atas penderitaan kamu." Tubuhnya gemetar, tangannya mengepal. "Diam, aku tahu aku salah. Tapi aku juga korban. Aku cuma pengen dicinta. Cinta, kamu gak pantas dicinta. Kamu pantas hancur, Ron." Tiba-tiba, Rani berteriak kencang. Tiak. Suaranya menggema malam itu. Lampu rumah tetangga menyala. Ardi keluar rumah, menatap heran. "Rani, kamu ngapain di sini lagi?" Rani menatapnya. Matanya merah, rambut berantakan, tubuh gemetar. "Ardi, aku cuma mau lihat kamu. Cuma mau ngerasain rumah ini lagi." "Rani, aku udah bilang, jangan balik lagi. Kamu butuh pertolongan. Kamu butuh psikolog." Rani menggeleng kuat-kuat. "Aku nggak gila. Aku cuma sendirian. Aku cuma mau kamu maafin aku." Nina muncul di belakang Ardi. Wajahnya tegang. "Mas, tolong suruh dia pergi. Anak kita takut." Ardi menatap Rani dengan iba. "Ron, aku mohon, jangan datang lagi. Ini rumah keluargaku sekarang." Kata keluargaku menghantam dada Rani seperti belati. Ia melangkah mundur perlahan, matanya kosong, lalu berbalik lari tanpa arah. Ardi hanya bisa memandang. Tak tahu harus berbuat apa, Rani kembali ke rumah tuanya yang kosong. Ia duduk di lantai, menggenggam bunga kering itu erat-erat. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Aku cuma mau dicinta. Kenapa semuanya pergi?" Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini lebih pelan, tapi jelas. "Kalau kamu mau mereka ngerasain sakit kayak kamu, balas mereka, Ron. Biar mereka tahu rasanya kehilangan. Jangan biarin mereka bahagia di atas air mata kamu." Ronnie terdiam.
Matanya perlahan berubah tajam. Ia menatap bunga kering itu, lalu menggenggamnya sampai hancur. Aku cuma mau mereka ngerti gimana rasanya ditinggalin. Ia berdiri, berjalan ke cermin pecah di sudut ruangan. Wajahnya tampak asing, mata merah, pipi pucat, rambut kusut. Tapi di cermin itu, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Seorang perempuan dengan senyum miring dan tatapan tajam. Lihat Ron, dunia nggak adil sama kamu. Saatnya kamu balas. Ucap bayangan itu. Rani tersenyum samar. Wajahnya kini berbeda. Ada sesuatu yang retak dalam dirinya. Ya, mungkin kamu benar, katanya pelan. Aku harus kasih mereka rasa yang sama. Beberapa hari kemudian, Ardi menerima pesan aneh di ponselnya. Kau pikir rumah itu milikmu sekarang? Lihat, baik-baik, kebahagiaanmu gak akan lama. Pesan itu tanpa nama. Tapi saat ia keluar rumah, di pagar ada bunga kering tergantung. Dengan pita merah yang dulu sering dipakai Rani, Nina menggigil ketakutan. Mas, itu Rani, ya? Ardi menatap bunga itu lama. Hatinya berdebar. Aku takut, Nin. Aku takut dia udah bukan Rani lagi. Dan di kejauhan, dari balik pepohonan, Rani berdiri diam, memandangi rumah itu dengan senyum tipis. Senyum yang bukan lagi milik perempuan lembut yang dulu mencintai, melainkan milik seseorang yang perlahan kehilangan akal, dan hanya menyisakan satu hal di hatinya, dendam. Malam itu sunyi, angin berhembus pelan, menyentuh dedaunan, tapi di antara suara serangga dan desir angin, ada sesuatu yang lain, sebuah langkah pelan. Gerakan lembut di antara bayangan. Rani berdiri di bawah pohon besar di seberang rumah Ardi. Rambutnya terurai acak-acakan. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan daun. Ia memegang boneka kecil yang dulu pernah dibelikan Ardi untuk anak-anak di panti saat mereka masih sering beramal bersama. Boneka itu kini kotor, robek di satu sisi, tapi Rani memeluknya erat, seolah itu satu-satunya sisa masa lalu yang masih bisa ia genggam. Mata Rani tajam menatap jendela rumah Ardi. Di dalam, terlihat Nina sedang menidurkan anak kecil mereka, Rafa, sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Ardi berdiri di belakang mereka, mematikan lampu kamar dengan wajah tenang. Rani tersenyum samar. Lihat, mereka tidur nyenyak, sementara aku nggak pernah bisa tidur lagi. Suara dalam kepalanya membalas. Mereka mencuri hidup kamu, Ron. Itu rumah kamu. Itu suami kamu. Balikin semua yang udah dicuri. Rani memejamkan mata, menggenggam boneka itu makin kuat. Aku cuma mau mereka ngerti rasa sakit ini. Biar mereka tahu rasanya ditinggal tanpa penjelasan, tanpa kasih kesempatan. Lalu ia melangkah perlahan, mendekati pagar rumah. Kakinya ringan, langkahnya seperti bayangan. Ia meletakkan boneka itu di depan pagar, lalu menyelipkan secari kertas di bawahnya. Jangan pernah lupakan aku masih di sini. Setelah itu ia berbalik, menyelinap pergi di balik gelap malam. Pagi harinya, Nina membuka pintu depan untuk menyiram tanaman. Sot menendok. Matanya tertuju pada boneka kotor yang tergeletak di depan pagar. Ia menjerit kecil, memanggil Ardi. Mas Ardi, lihat ini. Ardi keluar tergesa, melihat boneka itu dan secari kertas. Ia membaca pelan, wajahnya langsung tegang. Ini, tulisan Rani. Nina menatap suaminya cemas. Mas, dia balik lagi. Dia masih ngikutin kita. Ardi menarik napas berat. Aku udah lapor satpam komplek waktu itu. Tapi dia susah dicari. Dia selalu muncul tiba-tiba, terus hilang. Aku takut, Nin. Nina memeluk Ardi. Kita harus jaga Rafa. Aku nggak mau ada apa-apa sama anak kita. Ardi mengangguk. Mulai malam ini, aku bakal pasang CCTV. Aku nggak mau ambil risiko. Sementara itu, Rani duduk di bangku taman, tak jauh dari kompleks rumah itu. Ia memegang cermin kecil, menatap wajahnya sendiri. Kenapa mereka takut sama aku? Aku cuma mau bicara. Karena mereka tahu kamu udah beda, Ron. Kamu bukan Rani yang dulu. Kamu Rani yang baru. Rani tersenyum samar di depan cermin. Rani yang baru? Makin ayat. Rani yang gak gampang dibuang lagi. Ia berdiri, menyisir rambutnya dengan jari, lalu berjalan pelan menuju pasar. Di sana, ia mencari pekerjaan kecil. Tapi setiap kali ditanya alamat atau KTP, ia gelagapan, dan akhirnya diusir. Gak ada tempat buat aku di dunia ini. Gumamnya pelan, tapi aku masih punya satu hal.
cinta yang belum selesai. Malamnya hujan turun deras. Ardi baru pulang dari kerja, bajunya basah. Ia masuk ke rumah sambil menggigil. Dingin banget di luar, katanya pada Nina. Nina mengangguk, menyodorkan handuk. Mas, aku mau bilang sesuatu. Apa? Aku rasa ada yang ngawasin kita. Ardi menatap istrinya. Wajahnya tegang. Kamu lihat siapa? Nina menggigit bibir, lalu menunjuk ke arah jendela ruang tamu. Tadi sore, waktu aku lagi masak, aku lihat bayangan perempuan di sana. Dia berdiri lama, terus ngilang waktu aku teriak. Ardi langsung melangkah cepat ke jendela, membuka tirai. Di luar hanya ada hujan deras dan gelap malam. Tapi di tanah, terlihat jejak kaki yang basah, menuju arah pagar. Ardi menutup tirai cepat-cepat. Itu dia, Nin. Dia masih di sini. Nina memeluk anak mereka erat-erat. Mas, aku takut. Ardi menenangkan istrinya. Tapi dalam hatinya sendiri, ia pun gemetar. Ia tahu, hanya satu orang yang mungkin melakukan ini, Rani, di luar sana. Rani berdiri di balik pohon besar, menatap rumah yang kini tertutup rapat. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tak peduli. Lihat, mereka ketakutan. Sekarang mereka tahu rasanya kehilangan rasa aman. Rani tertawa kecil. Suara tawanya parau dan serak. Aku cuma balikin apa yang mereka kasih ke aku. Aku dulu juga takut. Aku dulu juga sendiri. Ia melangkah ke pagar, menempelkan telapak tangannya di sana. Aku pulang, aku nggak akan pergi lagi. Kamu dengar kan? Suara petir menyambar langit, dan Rani menatap langit sambil tertawa. Ardi memutuskan untuk menemui seorang ustaz di kompleks sebelah. Ia menceritakan semuanya, tentang mantan istrinya yang mulai datang malam-malam, meninggalkan boneka, bayangan di jendela. Ustadz itu menatap serius. Dia butuh pertolongan, Mas Ardi. Dia bukan lagi dalam kesadaran penuh, tapi kamu juga harus jaga rumahmu. Jangan terpancing marah, karena orang seperti itu bisa nekat. Ardi mengangguk berat. Saya tahu, Ustadz, tapi saya juga takut kalau dia nyakitin anak saya. Sementara itu, Rani semakin larut dalam pikirannya sendiri. Suara-suara dalam kepalanya kini bukan hanya satu, tapi banyak. Balas mereka, Ron. Jangan biarin mereka bahagia. Rumah itu milikmu. Rani menutup telinganya sambil menangis. Aku nggak mau nyakitin siapa-siapa. Aku cuma mau dicinta. Tapi suara itu makin keras. Cinta udah mati, Ron. Yang tersisa cuma dendam. Rani berdiri, mengambil tas kecilnya, lalu berjalan menuju rumah Ardi. Kali ini, langkahnya berat tapi pasti. Matanya tajam, ekspresinya dingin. Di tangannya, ada bunga kering yang ia simpan di saku. Ia menatapnya lama lalu berbisik. Bunga terakhir, buat perpisahan kita. Saat tiba di depan rumah, ia melihat Rafa sedang bermain di halaman bersama ibunya. Tawa anak kecil itu menggema lembut. Ronnie, matanya berkaca-kaca. Anak, harusnya anakku. Nina melihat sekilas sosok di depan pagar. Saat ia sadar siapa itu, wajahnya langsung pucat. Mas, Rani di depan rumah. Ardi keluar cepat, berlari menghampiri. Rani, pergi dari sini. Kamu bikin anakku takut. Rani menatap Ardi. Air mata mengalir deras. Aku nggak mau nyakitin, Di. Aku cuma mau peluk kamu. Satu kali aja. Ran, kamu udah gila, bentak Ardi dengan suara keras. Pergi sebelum aku panggil polisi. Kata itu menghantam hati Rani seperti petir gila. Ia terjiam, bibirnya bergetar. Dengar itu, Ron. Dia nggak cinta kamu lagi. Dia malu punya istri kayak kamu. Rani menatap Ardi dengan mata kosong. Lalu ia tersenyum samar. Baiklah, Di. Kalau cinta ini dosa, biarlah aku menanggung semua sendirian. Ia mundur perlahan, lalu berlari menjauh, meninggalkan bunga kering di tanah. Ardi berusaha mengejarnya, tapi Rani sudah menghilang di tikungan jalan. Hujan kembali turun malam itu, don di langit. Petir menyambar keras, seolah ikut menangisi nasib seorang perempuan yang kini tak lagi tahu siapa dirinya. Di rumah tua yang kosong, Rani kembali duduk di sudut gelap, menatap bunga kering itu sambil tersenyum. Mereka takut padaku, tapi aku cuma mau dicinta. Lalu suara-suara itu tertawa di kepalanya, menggema makin keras. Kamu udah gak bisa balik, Ron. Kamu milik gelap sekarang. Rani menatap kosong ke arah pintu. Wajahnya kini pucat pasi, bibir tersenyum, tapi matanya kosong. Dan di malam sunyi itu,
Rumah tua tempatnya berlindung, bergetar oleh tawa samar. Tawa perempuan yang kehilangan cinta, kehilangan waras, dan kini hanya hidup untuk satu hal, membalas. Di rumah tua di ujung desa, Rani duduk di tengah ruang tamu. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya memerah seolah tak pernah tidur. Di sekelilingnya berserakan foto-foto lama bersama Ardi. Sebagian sobek, sebagian terbakar di ujungnya. Di pangkuannya, boneka kecil itu kembali ia peluk. Kini sudah makin rusak dan kusam. Semua ini salah mereka. Mereka buang kamu, Ron. Mereka rampas segalanya. Kalau kamu nggak bisa bahagia, mereka juga nggak boleh. Suara itu kembali memenuhi kepalanya. Kali ini lebih keras, lebih tajam, lebih mendominasi. Rani mengguncang kepalanya, menutup telinga sambil menangis. Cukup, aku cuma mau tenang. Aku cuma mau dicinta lagi. Tapi suara itu tak mau berhenti. Kalau kamu mau tenang, kamu harus akhiri semuanya. Malam ini, semua selesai. Ronnie terdiam, tangannya gemetar. Tapi matanya perlahan berubah tenang, seperti seseorang yang sudah membuat keputusan akhir. Ia berdiri, membuka lemari tua di sudut ruangan, mengambil sesuatu, sebotol bensin dan korek api. Ia menatap botol itu lama, lalu tersenyum samar. Ini satu-satunya cara supaya aku nggak nyakitin siapa-siapa lagi. Aku cuma mau mereka tahu, cinta ini nggak pernah mati. Sementara itu di Rama Ardi, suasana malam terasa ganjil. Nina baru saja menidurkan Rafa. Sementara Ardi duduk di ruang tamu, menatap layar CCTV yang terpasang di 4 sudut rumah. Ia sudah gelisah sejak sore tadi. Entah kenapa, ada perasaan tak enak yang menghantui. Nina menghampiri, duduk di samping suaminya. Mas, kamu kenapa? Dari tadi bengong terus. Ardi mengusap wajahnya pelan. Aku ngerasa malam ini beda, Nin. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku takut Rani bakal ngelakuin hal gila. Nina memegang tangan suaminya erat. Kita udah berusaha sabar, Mas. Kalau dia datang lagi, biar aku aja yang hadapi. Aku nggak mau kamu terus dibayangin masa lalu. Ardi menatap istrinya, tersenyum lemah. Kamu kuat banget, Nin. Aku janji, setelah semua ini selesai, aku bakal bawa kalian pergi dari sini. Belum sempat Nina menjawab, tiba-tiba alarm sensor gerak di monitor CCTV berbunyi. Layar memperlihatkan sosok perempuan berdiri di depan pagar. Rambutnya basah, bajunya sobek di beberapa bagian. Wajahnya tak jelas tertutup bayangan. Tapi Ardi tahu persis siapa itu. Rani, gumamnya lirih. Nina menatap layar dengan ketakutan. Mas, jangan keluar. Tapi Ardi sudah berdiri, mengambil jaketnya. Aku harus bicara sama dia. Ini harus berakhir malam ini. Nina menahan lengannya. Mas, tolong, dia bukan Rani yang dulu. Dia bisa nyakitin kamu. Ardi menatap mata istrinya, penuh tekad. Justru karena itu aku harus selesaikan semuanya sekarang. Aku nggak mau dia ganggu kita lagi. Dengan langkah berat, Ardi membuka pintu dan melangkah keluar ke halaman. Angin malam meniup keras, hujan rintik mulai turun. Rani berdiri di depan pagar dengan wajah tenang, tapi matanya kosong. Saat melihat Ardi mendekat, bibirnya melengkung membentuk senyum. Nazari, suara itu lembut, tapi ada getar aneh di baliknya. Ardi menghentikan langkahnya di depan pagar. Rani, udahlah, kamu udah cukup nyakitin diri kamu sendiri. Kamu butuh pertolongan, bukan balas dendam. Rani menatapnya lama. Pertolongan? Siapa yang nolong aku waktu kamu ninggalin aku, Di? Siapa yang dengar aku nangis tiap malam? Jack Ada, suaranya meninggi, matanya berair. Kamu janji mau selalu jagain aku, tapi kamu tinggalin aku buat perempuan lain. Adi, aku minta maaf, Ron. Tapi semua udah selesai. Kita udah gak bisa balik ke masa lalu. Rani tertawa getir. Suaranya terdengar seperti retakan kaca. Gak bisa balik? Kalau gitu, biar aku hancurin masa sekarang kamu. Biar kamu tahu rasanya kehilangan segalanya. Ia mengangkat botol bensin yang disembunyikan di balik mantelnya, lalu menyiramkan ke tanah depan pagar. Ardi langsung panik. Rani, jangan gila. Cinta ini gila. Di, cinta ini gak bisa mati. Teriak Rani keras, lalu mengeluarkan korek api dari saku. Ardi berlari menghampiri, mencoba merebut korek itu, tapi Rani mundur, menyalakannya cepat. Api kecil berkobar di ujungnya, dan dalam sekejap, tanah yang basah bensin menyala dengan nyala oranye yang meliuk liar. Ardi menjerit, Rani!
padamkan apinya. Tapi Rani hanya menatap api itu dengan senyum miris. Tekannya, hang it. Ardi berusaha memadamkan kobaran api dengan jaketnya, tapi api cepat menjalar ke pagar kayu. Nina berlari keluar membawa selimut basah, menjerit memanggil suaminya. Mas, awas! Tiba-tiba Rani melangkah masuk melewati kobaran api. Matanya menatap Nina tajam. Adi, ini perempuan yang ambil kamu dariku? Nina mundur ketakutan, tapi menatapnya dengan tegas. Aku nggak pernah ngambil siapa-siapa, Mbak. Kamu sendiri yang pergi. Kamu yang nggak bisa bedain cinta sama obsesi. Ronnie, kata itu menamparnya. Obsesi. Ia menggertakkan gigi, menatap Nina dengan air mata bercucuran. Kalau aku nggak bisa punya dia, kamu juga nggak boleh. Ia berlari ke arah Nina, tapi Ardi menahan tubuhnya. Rani, cukup! Rani berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Lepasin aku, Di. Aku cuma mau dia ngerasain sakitku. Dalam pergulatan itu, korek api jatuh ke tanah, dan api menjalar cepat ke arah rumah. Tirai di ruang tamu mulai terbakar. Rafa menangis keras di dalam, memanggil ibunya. Rafa! Nina berlari masuk tanpa pikir panjang. Ardi menyusul, tapi api makin besar. Rani berdiri terpaku di luar, melihat kobaran api melalap rumah yang dulu ia bantu bangun. Air matanya jatuh satu persatu. Rumah ini, rumah cinta kita. Ia melangkah masuk perlahan, meski api mulai menjilat bajunya. Ardi berteriak dari dalam, Rani, keluar! Kamu bakal mati! Tapi Rani hanya tersenyum, menatap dinding yang kini terbakar. Lebih baik mati di tempat kenangan, daripada hidup tanpa cinta. Api menyala makin besar. Suara kayu patah terdengar keras, diikuti suara Rafa menangis dari kamar. Ardi berhasil memeluk anaknya keluar lewat jendela belakang. Diikuti Nina yang batuk hebat karena asap. Tapi saat Ardi menoleh ke dalam, ia melihat Rani berdiri di tengah ruang tamu, masih memeluk boneka kecil itu. Api sudah melalap seluruh tubuhnya, tapi ia tetap diam, tersenyum. Wajahnya tenang, matanya menatap Ardi sekali lagi. Maafin aku, Di. Akhirnya cinta ini bisa tidur. Lalu atap rumah runtuh, menimbun sosok Rani bersama nyala api. Ardi berteriak, Raniki, tapi semuanya terlambat. Rumah itu terbakar habis. Beberapa jam kemudian, pemadam datang, api padam, tapi yang tersisa hanya arang dan abu. Polisi memastikan tak ada korban selain satu jasad perempuan yang terbakar di ruang tengah. Di dekatnya ditemukan boneka kecil dan potongan kertas gosong bertuliskan, Aku cuma mau dicinta. Ardi duduk di pinggir reruntuhan, memeluk Nina dan Rafa yang masih trauma. Matanya kosong, air matanya tak berhenti mengalir. Nina memegang tangannya. Mas, dia udah tenang sekarang. Ardi menatap puing-puing rumah mereka yang hangus. Dia cuma mau dicintanin, tapi aku gagal mencintainya dengan benar. Malam itu hujan turun lagi, membasahi sisa-sisa rumah yang terbakar. Dan di antara abu, ada bayangan samar seorang perempuan tersenyum, memeluk bonekanya, perlahan menghilang bersama hembusan angin. Rumah itu akhirnya benar-benar tak bernyawa. Bukan karena makhluk halus, tapi karena cinta yang terbakar bersama kenangan.